Bentar, mungkin sebelum lanjut, gue boleh ini gak motong bentar? Ada topik yang mau gue bicarain sih. Apa tuh, Jadi, apa kita tuh, udah Jan? bahas history relationship kita. Sebenarnya gue mau ngebahas betapa ini ya sih, kayak betapa indahnya ada koneksi itu sih. Kayak Koneksi. bukan kayak apa ya, hubungan kayak gitu tuh aneh aja gitu terjadinya. Pas lo ketemu satu sama lain, pasti ada kayak spark kecil gitu di dalam tubuh lo atau apa gitu. Lo merasakan kayak, wah anjing, enak nih. gejolak ya, gejolak. Iya, gejolak gitu tuh menurut gue tuh itu seru aja sih. Atau kayak misalkan lo tatap-tatapan sama cewek dimanapun, cewek tuh cowok yang nggak tahu seksualitas lo gimana, bodo amat. Totonya suka tatap-tatapan sama gunting, gue bodo amat. Pokoknya masuk. Aneh ya, Dengan ada fetis aneh ya. Dengan totonya kayak lu tatap-tatapan cewek di busway gitu, kayak lu lihat, wah anjing, itu aneh aja gitu rasa-rasa kayak gitu. Betul. Kayak mutual apa sih, likeness ya kalau nggak salah. Tapi gue mau nanya deh nih buat lu bertiga nih, kan lu bertiga punya pacar dan pacaran bisa dibilang lama lah kalau pacaran. Gue mau nanya dong, misalkan udah lebih dari setahun nih, masih nggak sih ngeliat kayak gitu ke pasangan lu sendiri? Masih cuy. Gue soalnya nggak pernah pacaran lebih dari setahun. Coba siapa dulu, Ijan. Gue sih masih ya. Setiap ketemu masih kayak gitu. Kayak misalkan lu ngejemput dia di rumah, kayak ngejemput di rumahnya kayak, kayak pas lagi nyampe depan rumah itu ngeliat dia kayak. Gue gak pernah jemput di rumahnya karena gue gak bisa bawa mobil. Ya silakan yang mau endorse latihan les mobil. Yang mau endorse latihan mobil raya. Kalau sobat-sobat Nubis tahu, pasangannya Izan itu bisa bawa mobil. Bisa bawa semua jenis kendaraan, mau matic, mau manual, bisa semua. Pokoknya gini, kalau misalkan gue misalkan ditinggalkan, misalkan gue lagi makan, gue bisa ngobrol sampai 2 jam tapi nggak kerasa. Dan itu sampai bisa telat kelas. Dan hal-hal kayak gitu yang bikin gue kayak, anjing gue bisa lama nih gara-gara ini. Kalau ngobrol ya, kalau chat beda urusan anjing, gue diganggu mulu anjing. Waduh. Enggak. Untuk pasangan Izan. Jangan hapus, nggak bisa di-cut lu. Kan gue mencium bau di-cut deh. Ya lanjut. Kalau gua pertanyaan tadi kalau misalnya masih gak gitu kan, kalau setahun ya maksudnya. Kalau setahun ya masih lah pasti. Emang kalau lu nggak bisa ya, Dap ya? Gua pacaran paling lama 9 bulan cuy. Lahiran kan? Iya lahiran. Malam pertama. Itu lahiran. Persalinan anjing. Iya, ya sama kayak Ijan sih, masih apa? Pasti masih bisa lupa waktu, kayak kalau lagi ngobrol gitu atau gimana, tiba-tiba udah jam berapa gitu kan. Tapi gua nggak sampai se-Ijan gitu sih. Kalau misalnya gua masih ibaratnya masih suka kepikir waktu lah gitu. Kalau misalnya jam segini ada apa gitu, kayak gitu doang. Tapi secara rasanya sih masih sama. Gitu, Bo. Masih sama gitu setiap kayak pertama kali lu ngeliat dia kan, pastilah kalau lu pertama kali ngeliat cewek yang mau lu pacar kayak ini bagus nih, bukan bagus sih, apa katanya? Ini cocok nih buat gua nih. Bagus. Itu makanya Anda cuma paling lama 9 bulan bangsat. Setelah lahiran. Kayak ngeliat itu kayak ini cocok sih dengan personality gua nih, bisa dibawa ke serius. Pasti kayak gitu kan. Ngeliatnya kayak setiap ngeliat dia pasti ada rasa senyum-senyum gitu kan. Iya, tapi kalau Anda setelah lahiran dikira barang wanita aja ya. Iya gitu. Untuk wanita-wanita. Lolos. Gue bagian pesan-pesan aja, gue bagian ngasih pesan-pesan. Kalau gue jujur kan gue termasuk salah satu orang yang introvert nih. Gue kan udah termasuk orang yang introvert, jadi memang ketika ngobrol sama pasangan tuh ya ngobrol, cuman nggak yang nyampe bener-bener bahasannya bisa sampai berjam-jam itu. Terus kalau untuk menjawab pertanyaannya Dapa, gue sih
nggak ada ya, nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya ketika gue ngelihat pasangan gue karena gue berada di posisi gue merasa tampang gue pas-pasan, gue punya pasangannya syukur gitu. Ya enggak gitu. Oke. Jadi ya udah, gue menghargai aja. Oke, sedih ya itu dengernya gue ya. Cuman perbedaan yang gue rasakan ketika sudah menjalani hubungan selama lebih dari setahun itu paling lebih ke kebiasaan sih yang berubah. Kebiasaan kayak mungkin ketika lu masih awal-awal pacaran masih 2 bulan lu kayak ketika lu pengen main Intens atau gitu. pengen ketemu lu tuh kayak lu akan berpenampilan paling menarik, menggunakan apapun yang lu punya yang paling bagus gitu. Terus Tapi pas udah setelah- menjalani 6 bulan 7 bulan tuh lu ketemu aja mandi juga enggak gitu. Iya, kayak ya udah Iya lagi. apa aja lah gitu. Karena ya udah, karena kan udah paten juga gitu loh. Kalau masih sebulan 2 bulan kan masih rawan, masih goyang. Oh tapi, iya. tapi Karena kita kalau- bilang kayak gini, lama kayak gini bukan berarti nggak ada fase bosen ya. Iya, Iya, fase coba bosen ada. bedanya kalau fase Itu mah bosen pasti tuh ada. gimana tuh? fase bosen tuh ada. Cuman bosennya bukan berarti harus cari cewek lain kayak Iya, itu fuckboy kayak- seperti lu mungkin Dap. Iya. Anjing gitu. Kok anjing Enggak, gitu. sekarang Dava lagi di chapter selanjutnya, dia lagi jadi sad boy sekarang. Oh iya. Oh, iya. Dapat sekarang jiwa fuckboynya lagi nggak ada dia. Iya, nggak ada. Lagi nggak ada. Gitu kok. Bosannya Udah juga capek paling gue, lebih ke berpacar-pacaran. bosan aja ketika kalau gue sih lebih bosan ketika ngelakuin rutinitas sih kalau gue biasanya. Jadi kayak betul. kayak gue tuh gue bilang pas masuk ke tahun kedua sama tahun ketiga tuh gue bilang kayak kalau bisa chatan atau teleponan jangan intens. Karena kalau intens tuh malah bingung dan bosen. Kadang karena gue termasuk orang yang introvert jadi gue juga susah nyari bahasan gitu. Semangat banget Ijan ya. Gue sampai pernah mau nyanyi di Snapgram orang sendiri anjing dari Tulus. Hari suruh teleponan. Lu kira gue apa? Naik customer service anjing. Coba sekarang Banja juga tanya nih, ada nggak sih tips-tips kan kalian nih udah tahu banget nih kayak mengenai cewek nih. Ucut kayak wawancara nih jadinya anjing. Udah tahu banget nih, udah lebih dari setahun lah kalau pacaran lah intinya. Coba dong tips buat teman kita satu ini si Farel, asik si Farel. Misalkan Sebelum tips gue mau nanya dulu. ini potong nggak apa Farel? Enggak, sini gue lebih ke ini aja nih. Ini kan buat kalian berempat yang sudah pernah pacaran. Di sini gue pengen nanya. Nih, dalam berhubungan, ya kan? Lu pasti di awal-awal punya komitmen dong Iya. dalam memulai hubungan. Gue pengen tahu komitmen apa yang lu buat. Apa komitmen apa sih? Oh, jadi Komitmen lu nanya ngomong satu-satu ke komitmen ceweknya lu. gitu. Enggak, Apa prasyarat? maksud lu gini. Ketika lu nge-purpose Bukan gini. Nih. Sabar. Coba ya. Gue kasih sudut pandang gue dulu di sini nih. Oke. Sekarang gini. Saat lu memutuskan lu ingin menjadi pacarnya dia, bisa anggaplah gitu. Lu mulai berjuang di situ kan? Iya kan? Untuk mendapatkan hatinya lah bisa dibilang. Nah, habis itu lu berarti akan ini juga nggak sih secara nggak langsung lu akan menghindari cewek lain, entah antara tidak ada ketertarikan atau lu mencoba menahan diri untuk fokus kepada satu orang. Bener nggak nih sampai sini? Betul. Kecuali Dapa ya. Nah, habis itu bisa. Kok bisa? Nah, di sini yang gue pengen tahu adalah bagaimana kalian bisa membentuk komitmen tersebut bertahan sampai lama. Apalagi tadi sampai ada bahasan lebih dari setahun gitu loh. Itu gue yang masih kurang paham di situ tuh. Oke, Bagaimana cara mempertahankan? dari siapa dulu? Jawaban dari yang paling lama dulu lah. Tunjuk. Tunjuk rel. Tunjuk Rel. Dari siapa ya? Ya udah dari Oswan dah. Asik, Osman. Anjay. Komitmen los. Sebutin komitmen los. Komitmen gua. Kenapa lu ketawa? Gua nggak tahu arah pembicaraan lu ya, Dap. Gua nggak tahu ada pembicaraan lu. Lanjut. Kalau gua Rel, pertama banget. Ketika lu mencari pasangan itu, cari yang cari yang sesuai selera lu gitu. Cari yang benar-benar sesuai selera lu. Kalau lu punya fetish ya cari cewek yang sesuai fetish lu. Jadi
ya lu akan puas gitu dengan dia. Lu nggak akan coba ngelirik-ngelirik yang lain gitu kalau gua. Jadi ketika nyari pasangan tuh jangan yang nanggung. Kayak cuman, oh dia cakep aja nih. Kalau cakep mah semua juga cakep gitu. Anjay. Nah kita juga cakep, siapa juga cakep. Cuman kan kita kan masih punya selera masing-masing. Tuh kalau gue lebih ke situ. Jadi sampai di poin ini ya alhamdulillah aja gue udah 4 tahun pacaran. Gue masih merasa kayak cewek gue paling cakep gitu. Wih. Gue kurang nangkep di bagian fetish. Fetish itu maksudnya apa tuh? Ya, Fetis tuh yang mau dewasanya apa yang kanak-kanaknya nih? Banyak ada bedanya. Gue maunya Kalau definisi dibagian dewasa- Oswan-nya. Oh, definisi. Kalau definisi lu mana, Os? Kesukaan sendiri lu kayaknya, iya gak sih? Os? Iya. iya. Preference lu. Cuman- Misalkan kayak gue Masa contohnya. perlu gue kasih tahu fetis gue apa anjing? Iya, coba fetis lu, Bos. Fetis lu, Bos. Enggak maksud gua fetish tuh fisik aja apa termasuk personalitas? Yang ingin gue tanyakan itu. Ya tergantung. Kalau gue sih fisik. Fetis gue fisik. Apa, Bos? Bisa dong. Gak gitu Apa lu kali. pengen pacaran sama Oswan Dap? Kenapa lu pengen tahu banget fetis gue? Gue kepo. Apa jadi fuckboy lama-lama jadi gay anjing? Gitu Anjing, Rel, gila. kalau gue gitu. Jadi biar ibaratnya gini, ketika lu nyari pasangan kan pasti banyak aspek yang dinilai. Usahain semua aspek itu masuk di satu cewek. Jadi biar nggak pindah-pindah. Tuh, Gua guys, gitu. dengerin. Mantap. Jangan selingkuh. Gitu Rel. Kalau Ijan gimana Ijan? Jan? Apa? Kayak Oswan juga nggak lu? Enggak. Gue nggak kayak Oswan. Karena gue nggak ada yang kata-kata lu itu. Gue bukan berkomitmen, tapi itu suatu nilai yang gue pegang bahwa ya lu bilang ya bahwa masa lu pas ngedeketin satu cewek ngedeketin cewek lain banyak gitu. Itu udah gue pelajarin pas gue SMA kelas 1 itu ya. Itu karena gue ngedeketin langsung kayak 3. Oh, lu jadi backup ya? Ini jadi backup ya, Jan? Rata fuckboy-nya. Karena itu kan cuma chat-chat doang, bukan bilang Kalau backup, ada backup jadi ya. Gak backup juga sih, cuman ya kayak gitu. Itu SMA kelas 1 lah, udah itu baru keluar SMP meletuk lah. Ya udah, jadi pada saat masuk kuliah ya udah. Bukan komitmen kayak ya udah itu nilai yang gue bawa. Jadi gue nggak ada aspek komitmen yang gue bilang tadi itu Rel. Bukan komitmen buat kayak gue harus tetap sendiri kayak gini. Ya enggak. Ya udah biasa aja. Kalau untuk Ijan berarti, Jan, lu pernah bilang kan lu ada fase bosan gitu yang nggak bisa dihindarin. Iya. Nah di situ kan mungkin ya, gue nggak tahu karena gue nggak pernah berpasangan. Ada nggak sih mungkin celah untuk lu mulai melirik yang lain gitu? Enggak. Kalau gue enggak. Nggak. Melirik game? Oh ya udah. Ya udah. Sering dibilang selingkuh sama game. Saya bentar ya, gue mau kasih tahu nih. Pernah gue main sama Oswan sama Hendy main game apa ya kita ya? Apa ya kita main? Kita main bareng terus. Main MOBA, kita main MOBA. Ya main MOBA, kita main bareng terus. Itu kan gue sering ditelepon ya. Itu dia sampai marah. Nih gue telepon dah nih, temen-temen lu digituin aja. Ya, Harus lu bilang ya udah telepon aja gitu biar gue dia nelpon. Waduh. Ayo guys, Farel butuh pelukan. Hati Jan, Farel Jan. Jangan-jangan cewek yang itu cewek gue lagi Rel. Buat semua sobat-sobat nubis yang mendengarkan, kami membuka sayembara untuk menjadi pasangan Farel. Nanti kita kasih portofolionya. Kasih kita link di bawah ini ada portofolio Farel. Ntar kita bikin. Lengkap. Testimoni dong, testimoni Farel orangnya gimana? Izan testimoni dong. Suka diajak promo. Bisa nyari promo-promo bareng. Orangnya baik. Tapi suka debat kusir, jangan pacarin anjing. Udah enggak usah. Gimana sih? Kita kan lagi ngejual Farel, hey. Enggak salah nggak di endorse sama Farel. Gak di endorse, gak dibayar. Lo gak beliin gue Ultra Milk. Gak mau gue. Gak ada sticky notes-nya. Waduh. Coba Rel, Hendy apa dapat tuh? Dapat dulu dah, gue mau tahu sudut pandang berbeda nih dari orang yang anjing kenapa berbeda? Bagus Rel. Hendy last kalau gue ya, gue tuh dari nggak tahu dah. Kalau gue tuh orangnya kalau pacaran ya kalau emang udah punya satu,
gue ini apa namanya? Bucin. Gue orangnya bucinan banget. Itu yang ngebuat gue jadi nggak bisa ngeliat orang-orang lain. Jadi kalau misalkan gue udah punya pacar satu dong. Misalkan satu nih cewek gue ya. Ya udah, Amin. gue ya udah gue bener-bener kayak Amin. gue orangnya bisa dibilang gue kalau ini kayak ceweknya Ijan. Gue bener kayak setiap hari tuh pasti chatan, terus malam teleponan. Dan gue nemu aja gitu orang yang tiap hari kayak gitu. Sampai di suatu saat waktu SMA pernah nih. Jangan sebut nama ya, kalau ada namanya disensor Jan. Ada Balik keceplosan bentar lagi. Waktu SMA pernah ada suatu masalah, jadi gue nggak bisa bucin lagi. Ujung-ujungnya gue kayak harus sedikit menjauh walaupun masih pacaran. Gue sedikit menjauh ya ujung-ujungnya gue kayak ngerasa kayak ternyata pacaran tuh nggak harus chatan, teleponan tiap hari. Dengan lu ketemu dia di kelas atau ketemu dia di sekolah aja itu udah cukup. Dengan ngobrol aja itu udah cukup. Jadi nggak perlu kayak tiap minggu lu harus tiap minggu harus jalan ke bioskop makan, nggak perlu harus kayak gitu. Jadi lama-lama gue mikir kayak oh ternyata dia juga butuh waktu buat dia dan gue juga butuh waktu buat gue. Tapi dengan gara-gara kayak gitu gue jadi kadang-kadang ada aja gitu orang yang ngechat gue cewek terus gue ladenin gitu ada. Itu masa-masa SMA ya. Terus Beda gue emang, juga fuckboy. tapi cuma kayak gue balas doang, kayak gue jadiin temen doang ujungnya. Tapi misalkan emang beneran dia ada indikasi suka sama gue bener-bener gak jauh. Bener-bener kayak ngerasa oh ini cewek suka sama gue nih tapi gue udah punya pacar, jadi kayak ya udah lama-lama chatnya gue batasin, gue balas segala macem. Pastilah kalau lu udah punya pacar lu pasti dari diri lu sendiri bakal ngerasa kayak gue udah punya, gue nggak perlu nyari lain dan yang gue punya tuh cukup. Kalau yang lu punya cukup ya, kalau lu yang punya ngeselin banget terus orangnya ngeselin ya ujung-ujungnya lu pasti lu nyari yang lain lah, nggak mungkin enggak. Tapi kalau Gitu, gue Rel. sampai Bang, di titik itu nggak bakal Gue mau selingkuh nanya sih. lagi nih. Mungkin Apa? agak sedikit sensitif kali ya. Apa tuh sensitifnya tuh? Lu putus apa karena lu terlalu ngebucin? Kan tadi lu bilang Anjing lo. nggak kan gini, soalnya gue denger lu bilang lu nggak pernah pacaran lebih dari 9 bulan. Oh. Dan terus lu bilang lagi kalau setiap kalau misal cewek lu juga perlu waktu buat sendiri. Dan lu bilang juga kalau ini waktu pacaran tuh ngebucin banget sampai lu ngechatan tiap hari intens bla 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 bla. Ya gitu. Jadi ingin gue tanyakan apa lu putus makanya karena itu yang itu gue apa bilang enggak? tadi. Gue alhamdulillah banget dari dulu sampai sekarang gue nemu waktu bener kalau gue beneran pacarin ya, gue nemu orang yang bener-bener bucin juga sama gue. Jadi ujung-ujungnya ya nggak pernah masalah kalau misalkan berantem gara-gara misalkan nih gue bilang minggu ini jalan yuk, dia bilang enggak gue mau main sama temen terus kita berantem, nggak pernah. Misalkan gue ajak jalan dia pasti mau. Nah itu gue nggak pernah ada masalah kalau gue pengen ngebucin. Soalnya dia juga bucin banget cewek gue pas kayak gitu. Tapi kenapa bisa putus? Gak usah disebutin dong. Bukan, poin Farel di sini adalah dia ngambil contoh pasti dari kita bertiga nih. Karena gua sama Hendy sama Oswan nggak begitu banget, bener gak Rel? Betul. Gue putusnya tuh kayak gitu pasti masalah eksternal semua. Nggak pernah masalah dari gue sama dia. Ada Pasti masalah. tiba-tiba ada temennya yang rusuhin lah atau ada pundi-pundi bawa gue selingkuh padahal enggak, pasti kayak gitu. Ada masalah nabrak tembok lah. Ada masalah nabrak tembok juga, tembok keluarga dan Ada masalah lagi. Dia bikin tembok sendiri, dia tabrakin diri dia Hey. sendiri. ada masalah tembok yang nggak bisa Izan. diseberangin, sama ada Kamu masalah gue bikin salah. tembok terus nggak bisa nyebrang. Itu bukan masalah tembok, tapi itu adalah masalah jatuh. Enggak goblok. Oke, ada klarifikasi nih ya. Mau klarifikasi. Waktu masalah jatuh nggak jadi masalah bego itu. Ya udah. Enggak usah. Ya. Oh, nggak usah. Berarti Nggak usah, dampak nggak karena masalah eksternal berarti ya. Eksternal. Iya, itu masalah eksternal. Oke. Itu kalau bukan gara-gara tembok, dia pasti udah pindah nih. Sampai sekarang indah sih. Itu yang gue seselin banget. Oh, gila. Cut Terakhir, Jan. Hendy berarti. Cut yang tadi Jan. Lanjut. Terakhir Hen. Karena kan Ya. gue melihat lu kayak lu bilang lu dari SMP selalu memikirkan saat berhubungan ingin serius gitu. Maksud gue yang gue ingin tanyakan apa yang ada di otak lu saat lu ingin memulai hubungan? Apa yang ada di otak gue saat mau memulai hubungan? Apa aja yang perlu disiapin kali ya? Iya, lebih ke situ mungkin kali ya. Contohnya Ya, kalau- cincin, langsung mobil apa gimana? Rumah. Ya kalau masalah apa yang disiapin mah
nggak ada kayak orang pada umumnya. Cuman mungkin perbedaan gua sama orang banyak mungkin kalau gua tuh nggak pernah ngedeketin cewek itu karena pandangan pertama atau apa tuh kagum sekilas gitu loh. Pasti ada sesuatu yang gimana ya kayak berjalan gitu. Jadi gue bisa bilang ya pasti gue kalau mau deketin cewek itu emang dari awal udah mikirin dulu gitu. Bahkan sampai ibarat kayak dia orangnya gimana, terus mungkin rumahnya di mana, mungkin juga harus tahu gitu kan. Nah terus tapi itu bukan menjadi standar juga ya. Tapi kalau memang ternyata ditakdirinnya suka sama doi ya udah gitu. Cuman kalau misalnya komitmen sebenarnya komitmen pribadi sih ya. Nggak pernah yang komitmen berdua gitu loh. Jadi kalau dari gue pribadi emang berpikiran kalau gue nggak pernah mau pacaran itu cuma buat main-main. Emang ya udahlah. Biar nggak usah ganti-ganti gitu loh ibaratnya. Dan juga biar melatih diri gue. Kalau gue aja pas pacaran aja bisa bertahan kayak gini, gimana kalau udah menikah gitu, misalnya kayak gitu. Yang dalam fase main-main saja itu bisa serius gitu, maksud gue kayak gitu. Nah, bos, paling dewasa dia. Nah, itu, tapi itu komitmen pribadi ya. Tapi maksudnya kalau gue komitmen kayak gitu pun kadang ceweknya kebawa sendiri gitu, dan malah karena cewek kan kadang butuh diyakinin ya, jadi malah yakin sendiri gitu jadinya. Jadi gue nggak pernah kayak orang-orang yang takut buat kenalan sama orang tua, punya pacar gitu, karena ya dari awal udah mikirin itu gimana cara kenalan, gimana ya kata. Jadi awal udah mikirin ini bokapnya tentara bukan dia, kalau tentara kan serem. Gimana ya kalau first time ketemu orang tua ya gimana ya gitu, harus ngomong apa gitu ya. Ya tapi berarti orang tua lu mendukung juga lu punya pacar. Orang tua mendukung, maksudnya dalam artian ya gak apa-apa pacaran. Tahu kok kalau zaman sekarang itu lebih baik emang pacaran dulu, karena kalau misalnya lu nggak kenal ya nanti pasti banyak berantemnya gitu. Sebisa mungkin ibaratnya kenalan dulu lah gitu. Bahkan selama mungkin gak apa-apa biar makin kenal banget gitu. Dan kalau dari pribadi gue mah yakin gitu kalau jodoh itu mah diperjuangkan bukan nunggu gitu. Jadi kalau kayak berita-berita yang misalnya ada yang tiba-tiba gagal nikah terus karena dia tiba-tiba ngelamar cewek lain, ya itu menurut gue kata-kata emang bukan jodoh itu nggak 100% benar juga ya. Memang cowoknya aja yang belok gitu kan. Iya, yang dia penuh kesadaran pasti kan untuk belok ke situ kan. Gitu menurut gua. Nah, terus kalau berjalannya tapi gua biasa sih kayak pacaran biasa, maksudnya nggak ada yang berbeda banget juga ya, jalan aja gitu. Cuman paling beda di situ doang. Kalau di awal gue udah mikirin ke sana-sananya aja sih, paling lebih visioner. Gue sampai sekarang belum pernah mikirin gimana ya gue ntar ketemu ya bokapnya ya. Emang belum pernah ketemu Jan? Udah pernah. Oh. Tapi gue nggak pernah mikirin kayak Hendy gitu. Oh iya. Gimana ya gue? Apakah ntar gue ditanya IPK gue? Apakah gue ditanya? Sumpah gue sampai gue mikirnya itu pas udah ketemu. Anjing gue tanya. Tapi pas ketemu dia kayak gimana ya? Tau gak? Gimana tuh? Jadi Dinanya pasti lagi Sebut. Pas itu lagi sakit cewek gua. Terus gua dateng ada bokapnya cuma kayak gini. Oh ya udah om titip ya, om pulang dulu. Begitu. Oh dititipin anaknya lu di Gak ngobrol. Oh malah gak ditanya-tanyain dah. Gak tanya-tanyain. Gila. Tapi udah diwanti-wanti sama cewek gua. Hati-hati lo ntar tanyain IPK pernah ngapain aja. Astagfirullah. Apa jangan-jangan ini mau cara kerja anjing.
Enggak bentar, apa jangan-jangan cewek lu bilangnya ini cuman temen? Digituin kali ke bokapnya, Enggak, makanya enggak, digituin dong enggak. lu. Waduh. Enggak, kalau itu gue tahu nggak, karena gue udah pernah ngobrol lama sama nyokapnya. Oh. Nggak lama Woi. banget sih, tapi ngobrol. Lebih Oke. lama daripada ngobrol sama anaknya enggak tapi? Enggak lah, goblok. Masa dia Salah itu salah dong, pacarannya masih Itu- apa? salah tuh. Dapat kayak gitu biasa sama mbak warteg kan dapat gratis. Tapi gue punya pertanyaan penutup buat Farel. Ini Apa tuh? pertanyaan penutup buat Farel untuk menutup. Ini apa sih Rel yang menjadi tipe lu saat melihat perempuan? Kayak apa sih yang lu Apa yang buat ketertarikan nih, lo? gua mau nih deketin nih cewek kayak gitu. Gimana ya? Gue mungkin belum bisa jawab yang itu. Cuman gue bisa menjelaskan kenapa gue nggak mau berpacaran atau berhubungan. Boleh. Itu juga boleh tuh. Seru. Nah, ini kalau ketertarikan mah gue sejak SMP sebenarnya pun udah ada ketertarikan sama orang. Cuman yang gue pikirkan gini. Pertama, apakah gue pantas buat dia? Itu satu. Gokil. Itu satu tuh. Kedua, bisa nggak gue tetap menjadi diri gue dan tidak menyakiti pasangan gue? Kedua tuh. Mulia banget coba. Kedua tuh. Ketiga, apakah gue yakin gue bisa berkomitmen terus mencintai itu orang sampai akhir gitu. Sampai hayat. Karena ada 3 poin itu dan gue nggak yakin sama diri gue sendiri. Gue nggak pernah menginisiasi untuk memulai suatu hubungan kayak gitu. Jadi ya udah gue memilih single terus. Tapi kalau misalnya lu nggak menginisiasi kayak cerita lu tadi, gimana Rel? Kalau Gimana misalnya taunya? bisa berlanjut gitu, tapi lu nggak berinisiasi kayak tadi gitu, berjalan gitu. Ya itulah keadaan gue sekarang. Oh. Tapi gini Rel, gue sedikit relate dengan lu Rel. Ini sebagai penutup, gue juga termasuk orang yang kurang pede akan hal itu Rel. Bahkan sampai sekarang. Bahkan ketika gue dapat cewek gue yang sekarang pun, itu nggak pure usaha gue gitu. Kalau misalnya orang lain kayak Ijan. bukan dong. Kalau misalnya tadi pas di awal gue bilang gue emang udah kenal cewek gue itu dari lama karena dia temennya mantan gue. Jadi di poin itu juga cewek gue punya ketertarikan sama gue gitu. Jadi memang kondisi hubungan gue sekarang pas awal-awal itu nggak pure gue usaha sendiri. Itu usahanya nggak pure di gue, tapi memang dari pihak cewek gue pun ada ketertarikan sama gue dan gue rasa itu yang menolong gue gitu. Mantap. Gue pun kalau misalnya dihadapi dengan kondisi lu yang kayak gue harus mikir apakah gue pantas buat dia gini, kayaknya gue juga nggak. Mungkin sampai sekarang pun gue akan memilih jalan seperti lu Rel. Asli gue juga punya keinsecurean atas hal itu, kayak gue pantas nggak ya buat dia, gue cocok nggak ya buat dia. Kalau misalnya gue ada di posisi kayak gue suka sama orang nih, gue berusaha buat dapetin dia, mungkin gue akan punya pikiran seperti itu dan mungkin kayak pada akhirnya gue nggak akan punya pasangan. Cuman gue terbantu karena kebetulan cewek gue pun juga tertarik sama gue gitu. Jadi mungkin untuk meminimalisir itu, coba aja lu kayak ini aja, nggak apa-apa lu memperluas hubungan lu dengan wanita atau dengan teman perempuan. Ntar siapa tahu apa aja dengan cowok. Enggak dong, jangan dong. Iya. Gitu. Jadi siapa tahu nanti ada yang nyantol. Tapi ini ya, yang lo cari di pacaran tuh bukan, kalau gue sih poin awal kenapa pacaran tuh bukan gara cinta-cintaan dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan lo tarik dari semua ini, lo tuh bisa ngelihat bahwa banyak banget life lesson yang bisa lo pelajarin. Entah gimana cara lo bisa berkomunikasi sama orang dan semuanya gitu. Betul. Bukan cuman kayak
gue punya pacar nih satu, pacarku, nggak gitu. Nggak. Yang lo dapetin tuh kayak, gimana ya cara gue nyelesain masalah sama orang yang gue deket, apa caranya gitu. Iya, Dari itu situ- life lesson-nya yang penting. Dari situ lu bisa dapet pembelajaran diri yang banyak banget sih. Tanpa lo baca buku dan lain-lain ya, langsung real life lo rasakan Praktek, gitu. langsung praktek ya. Bener, langsung praktek Betul. tanpa lo tahu textbooknya. Nggak ada textbooknya. Betul. Bahkan gue pun ketika gue memulai hubungan dengan cewek gue sekarang, gue mengakui itu dimulai hanya dengan suka-sukaan biasa gitu. Kayak alasannya tuh seremeh itu. Ketika gue memulai hubungan sama cewek gue yang sekarang, tapi setelah berjalan waktu kayak gue merasa kayak gue punya tanggung jawab loh sama dia gitu. Gue harus ngejaga dia, gue harus ini dia, bla 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 gitu. Harus Sampai nangkalin juga Mas. sampai pada di tahap gue berpikir seperti itu. Kayak ini udah tanggung nih, udah kayak gini. Gimana caranya gue pertahanin sampai ke jenjang selanjutnya gitu. Anjay. Anjas. Undang gue Os, nih Os. Siap. Mantap. Nanti prasmanana lobster. Mantap. Wes gila lobster. Bagus, Kan emang dia bagus. ternak lobster, cu. Bukan Lobster gila-gila, emang sama- ternak. Lobster sama gurame. Mantap. Sama Dua-duanya pecel saya lele. piara. Jadi pernikahan saya Mewah. nanti tidak modal. Mewah ya, tapi mewah. Mewah. Biaya konsumnya kecil. Kan biasanya kan kalau nikah kan yang mahal tuh konsumsi. Betul. Budget terbesar ada di konsumsi dan saya berhasil Ya uts. Ya, Oke, mungkin untuk obrolan kali ini kita sudah cukupkan saja dengan banyak pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kalian semua dapatkan lah. Mungkin ini juga bisa sebagai pengantar tidur kalian. Mungkin ini juga bisa sebagai pesan antar kalian. Ya, Mantan-mantannya. buat kalian Siapa? semua yang mendengarkan orang, ini. apa dong? Buat kalian yang 10 orang itu. Jangan menyesal. Dapat sekarang set boy. Oke, terakhir banget buat menutup pertemuan dan obrolan kita kali ini. Sekali lagi kami sobat-sobat nubis dan kalian semua para nubis-nubis kita membuka sayembara untuk sahabat kita Farel. Ntar Oke. kalau mau lihat gimana ada di channel inian Instagram kita, cek aja langsung. Iya tuh, kalian bisa mengirimkan lamarannya lewat komen YouTube atau di Instagram atau di Email. di sosial media kita lah, email pun juga bisa. Banyak lah pokoknya. Farel tuh paket lengkap. Kalau kalian tadi dengar statement terakhir dia tuh ternyata memikirkan kalian, hey wanita-wanita, datanglah kepada Farel. Iya. Dia tuh kayak once mukanya. Betul. Maskulin. Atau kalau Maskulin. mau ada yang ini ada yang mau endorse pernikahan boleh banget lah. Boleh. Aduh, temen gue udah mau nikah anjing. Itu buat selanjutnya Jan, buat selanjutnya Gue mungkin. masih Jan. mikirin cara nyetir mobil gimana anjing. Gak apa-apa Jan, abis nikah naik motoran dulu gak apa-apa kali Jan. Motornya motor trail. Ya udahlah gitulah ya pokoknya ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Ya. Bye.